Tengku Fakina, Panglima Perang Wanita Aceh, handal mengatur pasukan dan strategi perang. Ia juga seorang guru dan pekerja sosial yang gigih dalam menggalang dana untuk perang Aceh. Berkat kedekatan Tengku Fakina dengan Cut Nyak-Dien, Fakina berhasil menyadarkan Tengku Umar untuk kembali berjuang bersama rakyat Aceh. Merdeka, salam sebangsa setanah air, bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah Tengku Fakina, Panglima Perang Wanita dari Aceh. Tengku Fakina dikenal dengan nama Tengku Faki, telah turut berjuang melawan kafir Belanda pada usia 17 tahun. Berawal dari suaminya Tengku Ahmad syahid dalam pertempuran di Pantai Cermin pada tanggal 8 April 1873. Mengetahui Tengku Ahmad tewas dalam pertempuran melawan Belanda, Fakina yang tadinya bertugas sebagai guru di Dayah Lam Ucok memutuskan untuk maju berjuang menggantikan suaminya. Fakina lalu membentuk barisan perempuan dan janda perang Aceh untuk mengkoordinir bantuan keuangan dan logistik bagi pejuang Aceh. Sejak Kutaraja jatuh ke tangan Belanda, atas izin Sultan Alaidin Muhammad Daud Shah, Tengku Fakina membentuk pasukan dengan 4 balang atau batalion yang berkedudukan di Kuta Jodhu sebagai markas pasukan perempuan pimpinan Tengku Fakina yang berperan sebagai panglima perang. Kuta Lam Sayung dipimpin oleh Pang Saleh, Kuta Cot Bak Garok dipimpin oleh Pang Aman, dan Kuta Bak Bale yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman. Di tengah kondisi perlawanan yang semakin memanas, tepatnya di tahun 1893, Fakina mendengar Tengku Umar membelot dan berpihak kepada Belanda. Tengku Fakina yang sebelumnya telah mengenal Cut Nyak-Dien berusaha menyadarkan Tengku Umar untuk tidak berpihak kepada Belanda. Lewat sindiran yang disampaikan Fakina kepada Cut Nyak-Dien yang diteruskan kepada Tengku Umar, akhirnya mampu menyadarkan Tengku Umar untuk kembali dalam pelukan Ibu Pertiwi, berjuang bersama rakyat Aceh membela agama dan bangsa. Kembalinya Tengku Umar dalam perang Aceh menimbulkan amarah Belanda. Dengan bala bantuan dan tentara dari Batavia, Belanda melakukan serangan umum ke seluruh wilayah Aceh. Pada 3 Juni 1896, pasukan yang dipimpin oleh Kolonel J.W. Stamford menyerang pasukan Panglima Perang Fakina di Lamtra. Korban kedua belah pihak berjatuhan. Satu persatu kuta binaan Tengku Fakina jatuh ke tangan Belanda. Panglima Tengku Fakina kemudian mundur ke wilayah Chot Priok dan segera membentuk basis perlawanan baru. Namun pada tanggal 17 Juni 1896, Belanda kembali melancarkan serangan ke Chot Priok. Pada bulan Agustus 1896, Tengku Fakina mundur ke kawasan Glelong, terus ke Indrapura. Dalam persembunyiannya itu, Tengku Nyak Badai, suami kedua Tengku Fakina, tewas diserang harimau. Mengetahui daerah Selimu telah dikuasai Belanda, Fakina kemudian mundur ke Lamolo atau Cubong. Sementara ia menetap di rumah Tengku Cik di Tiro, Fakina kemudian kembali melanjutkan pengungsian ke Blang Penelun. Dalam pengungsian tersebut, Tengku Fakina kembali mendirikan pondok pesantren. Belanda yang mencium keberadaan Tengku Fakina kembali menyerang. Pada April 1899, pesantren milik Tengku Fakina diobrak-abrik Belanda. Tengku Fakina kembali mengungsi dan melakukan perlawanan secara gerilya di pegunungan Pasai Gayo hingga ke wilayah Laut Tawar. Di saat perang gerilya, Tengku Fakina tidak lagi menjadi panglima,
Namun ia mulai aktif dalam pendidikan agama, mengajar perempuan-perempuan yang turut bergerilya bersamanya. Atas anjuran Tengku Panglima Polen, pada tahun 1910 Tengku Pakinah kembali ke kampung halamannya di Lamtra. Dan pada tahun 1911 Tengku Pakinah membangun kembali pesantren. Santrinya berdatangan dari berbagai pelosok Aceh, dari segala kalangan, terutama kalangan janda yang mati ditinggal suaminya dalam perang Aceh. Pada tahun 1915 Tengku Pakinah bersama suami ketiganya Tengku Ibrahim menuju Tanah Suci. Selama di Mekah, Tengku Pakinah dan suami tak lupa menuntut ilmu pengetahuan pada ulama-ulama besar di Mekah dan di Madinah. Namun pada tahun 1918 suaminya Tengku Ibrahim meninggal dunia di Mekah. Sepeninggal suaminya, Tengku Pakinah kembali ke Aceh dan memimpin pesantren. Di tahun 1925 Tengku Pakinah kembali menunaikan ibadah suci ke Mekah untuk yang kedua kalinya. Tengku Pakinah lahir pada tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lamdungon, Lamkrah. Ayahnya bernama Datuk Mahmud, seorang pejabat di zaman Sultan Alaidin Iskandar Shah. Ibunya bernama Tengku Muhammad Sa'ad yang terkenal dengan Tengku Ciklang Pucong, pendiri Dayah di Lampucong. Ketika berumur 16 tahun, Tengku Pakinah menikah dengan Tengku Ahmad atau Tengku Anugle pada tahun 1872. Tengku Pakinah menjanda karena suaminya gugur dalam peperangan melawan Belanda tahun 1873. Di tengah kecamuk perang, Tengku Pakinah menikah dengan Tengku Nyak Badai yang berasal dari Gigi sebagai suami yang kedua. Setelah suami keduanya meninggal dunia, di saat akan menunaikan ibadah suci tahun 1914, Tengku Pakinah kembali menikah yang ketiga kalinya dengan Tengku Ibrahim. Namun saat menunaikan ibadah haji di Mekah, Tengku Ibrahim meninggal dunia di Mekah pada tahun 1918. Setelah kembali dari Tanah Suci, Tengku Pakinah mengabdikan diri di bidang pendidikan hingga akhir hayatnya pada tahun 1938. Demikian kisah perjuangan Tengku Pakinah, Panglima Perang Wanita dari Aceh yang multitalent. Semoga jasa dan pengorbanannya mendapat balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.